Cinta, seringkali disebut sebagai obat dari segala luka. Namun, di tangan yang salah, cinta bisa berubah menjadi sebuah obsesi yang lebih tajam dari sebilah pisau jagal. Selamat datang di True Story. Malam ini, kita tidak hanya akan bicara tentang sebuah akhir yang tragis. Kita akan menelusuri bagaimana seorang pria yang baik hati terjebak dalam jaring-jaring asmara seorang wanita yang sejak lahir sudah dikelilingi oleh kegelapan. Mari kita mengenal sosok pria ini lebih dekat. Namanya adalah John Charles Price, atau yang akrab disapa Preach oleh teman-temannya. John besar di sebuah lingkungan pekerja keras di Australia. Sejak muda, ia dikenal sebagai pria yang sangat maskulin, namun memiliki hati yang sangat lembut. Ia bukan tipe pria yang suka mencari masalah atau memicu konflik. Di kota kecil Aberdeen, John adalah sosok yang sangat dihormati. Dedikasinya sebagai operator di tempat penjagalan hewan menjadikannya teladan bagi rekan-rekannya. Impian John sebenarnya sangat sederhana. Setelah kegagalan di masa lalu, ia hanya ingin menjadi ayah yang baik, memiliki keluarga yang harmonis, dan pulang ke rumah yang tenang setelah lelah bekerja seharian. Namun, impian sederhana itu justru menuntunnya pada sebuah pertemuan yang salah. Sebab di sisi lain, ada sosok wanita bernama Catherine. Kehidupannya adalah sebuah buku petunjuk tentang bagaimana seorang monster lahir. Catherine lahir pada tahun 1955. Di tengah skandal perselingkuhan ibunya yang menggemparkan seluruh kota. Ia tumbuh di lingkungan yang dipenuhi kekerasan fisik dan trauma yang tak terkatakan. Sejak kecil, matanya sudah terbiasa melihat cairan merah dan kekejaman, menganggapnya sebagai hal yang biasa. Namun, luka yang paling dalam terjadi saat ia harus kehilangan sosok terdekatnya, saudaranya yang bernama Oscar. Oscar memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri, sebuah peristiwa yang menghancurkan kesehatan mental Catherine selamanya. Di sekolah, Catherine dikenal sebagai perundung yang sangat ditakuti. Di saat gadis lain memimpikan boneka, Catherine justru terobsesi pada pisau. Di usia 15 tahun, ia keluar dari sekolah demi satu tujuan, yaitu bekerja di tempat penjagalan. Baginya, menguliti daging bukan sekadar pekerjaan, tapi sebuah panggilan hidup. Awalnya John mengira Catherine adalah wanita mandiri. Namun perlahan, sifat posesif Catherine mulai mencekik. Catherine tidak hanya cemburu pada wanita lain. Ia cemburu pada dunia milik John. Ia benci melihat John tertawa bersama teman-temannya. Ia benci melihat John memeluk anak-anak dari pernikahan sebelumnya. Catherine merasa John adalah miliknya, dan hanya miliknya. Kecemburuan ini berubah menjadi sabotase yang gila. Catherine pernah mencuri kamera John hanya karena curiga ada foto wanita lain di sana. Bahkan, ia pernah mencoba menghancurkan karir John dengan membuat laporan palsu di tempat kerja. Hanya agar John kehilangan pekerjaan dan terus berada di bawah pengawasannya. Puncaknya, saat John menolak untuk menikahinya, Catherine merasa dirinya tidak dihargai. Di kepalanya, jika ia tidak bisa memiliki John sepenuhnya, maka dunia tidak boleh memiliki John sama sekali. Hubungan mereka pun berubah menjadi neraka. John mulai menyadari bahwa nyawanya terancam. Ia sempat mencoba pergi, bahkan meminta perlindungan hukum karena ketakutan. Namun, maut justru menjemputnya di tempat yang seharusnya menjadi zona amannya. Malam itu, suasana sangat sunyi. John baru saja pulang kerja dan merasa sangat lelah. Ia tidak tahu bahwa di dalam rumahnya sendiri, Catherine sudah menunggu di balik bayang-bayang kegelapan. Dengan set pisau jagal kesayangannya, yang sudah ia asah hingga sangat tajam. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang bahkan tidak sanggup dibayangkan oleh akal sehat manusia. Catherine melakukan apa yang biasa ia lakukan di tempat kerjanya.
Namun kali ini, objeknya adalah pria yang pernah mencintainya. Ia melakukan prosedur itu kepada John dengan sangat rapi, seolah sedang mengerjakan tugas harian. Yang paling mengerikan, saat polisi datang keesokan harinya, mereka menemukan meja makan yang tertata rapi. Di atas piring itu, tersedia hidangan yang sudah dimasak dengan bumbu dapur dan sayuran. Dan hidangan itu berasal dari tubuh John sendiri, yang disiapkan Catherine khusus untuk anak-anak John. Kisah yang mengoyak rasa kemanusiaan ini, mungkin terdengar seperti legenda urban dari pedalaman Nusantara yang kental dengan ilmu hitam. Namun, kita salah besar. Kejadian ini nyata terjadi di dataran Australia, tepatnya di sebuah kota bernama Aberdeen. Ini adalah sejarah kelam Catherine Knight, wanita pertama di Australia yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Ia menancapkan pisau ke suaminya, sebanyak 37 kali hingga tewas. Polisi menemukan kulit John digantung di ruang tamu, kepalanya tengah dimasak di atas kompor, dan seiris tubuh bagian belakang yang sudah di meja. Hakim mengatakan ini kejahatan paling ekstrim selama sejarah Australia pada zaman itu. Ternyata, monster yang paling menakutkan, tidak selalu bersembunyi di dalam hutan. Kadang, ia duduk tepat di depan kita, memberikan senyuman dan memasakkan makanan untuk kita. Sebelum akhirnya ia menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Saya dari True Story tetaplah waspada, karena setiap cerita selalu punya sisi gelap yang tak terduga.